وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda yang sangat mulia, yang mana insyaallah dengan agenda ini kita bisa mendapatkan ridhonya Allah, bisa mendapatkan ridha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan melanjutkan pelajaran kita di minggu yang lalu di dalam permasalahan perbedaan suami dan istri di dalam masa rujuk, di dalam rujuk, merujuk istri. Ketika suami itu mengatakan bahwasannya dia merujuk istri hari Sabtu, kemudian istri misalnya katakan bahwasannya suaminya merujuknya hari Kamis, atau di dalam selesai masalah iddahnya. Misalnya istri bilang masa iddah saya selesai hari Sabtu, si suami bilang masa iddah istri itu selesainya hari Minggu. Dan itu semua sudah kita bahas semua. Inti apa? Ketika permasalahan tersebut perbedaannya di dalam masa rujuk, maka lebih dikedepankan daripada ucapan suami. Dan apabila perbedaan itu terdapat di dalam perbedaan masa iddah istri selesai di hari Sabtu, suami katakan hari Minggu, maka lebih didahulukan daripada ucapan istri. Kemudian di sini dikatakan amma ini da'at inqida'uha lidunil imkan ruddad da'waha summa tusaddaq indal imkan. Maka apabila si istri tadi mengatakan bahwasannya masa iddahnya sudah selesai, tapi kalau kita lihat nggak mungkin. Misal ada istri bilang, saya ini iddah saya itu adalah iddahnya seorang yang hamil, hamil. Masa iddah seorang yang hamil itu selesainya itu setelah dia melahirkan. Dan istri mengakui bahwasannya misalnya proses melahirkan dia itu adalah proses lahiran yang sempurna, bukan keguguran, bukan. Lahir yang sempurna. Sebelum itu, ketika dia mengaku bahwasannya iddah dia sudah selesai dan dilihat masa kehamilan dia itu lebih kurang daripada 6 bulan. Masa hamilnya lebih kurang daripada 6 bulan. Misalnya dia bilang iddah saya selesai. Berapa masa hamilnya dia kalau kita hitung? Cuma 4 bulan. 4 bulan. Padahal paling rendahnya orang itu bisa hamil sempurna pada usia kandungan 6 bulan. Pada usia kandungan 6 bulan. Maka apakah kita benarkan ucapan istri tersebut? Tidak. Karena nggak mungkin. Masa yang kau bilang itu nggak mungkin untuk kau selesai iddah. Karena iddahnya orang yang hamil tadi, ketika dia diceraikan suaminya pada masa dia hamil dan dia mengakui proses hamil dia itu sempurna, melahirkannya itu melahirkan yang sempurna, maka nggak mungkin. Nggak mungkin dia hanya waktunya 4 bulan. Paling minimal itu 6 bulan. Kalau kita hitung 6 bulan berarti benar. Kalau kita hitung 7 bulan, 8 bulan itu benar. Tapi kalau kita hitung pengakuan dia itu di bawah daripada 6 bulan, maka itu tidak mungkin benar dan langsung ditolak pengakuan istri bahwasannya masa iddah dia itu sudah selesai. Amma ini da'at inqida'uha lidunil imkan ruddad da'waha. Ditolak pengakuan dia, summa tusaddaq indal imkan. Kemudian apabila dia mengaku lagi, disetujui atau dianggap jujur ketika masa itu cocok. Masanya itu cocok. Wa yajibu su'aluha an kaifiyati tuhriha wa haidiha wa tahlifuha inda tuhmati li kasratil fasad. Maka wajib bagi kita menanyakan istri tersebut an kaifiyati tuhriha, bagaimana cara sucinya dia, wa haidiha, bagaimana haidnya dia, wa tahlifuha, dan menyumpah istri tersebut inda tuhmah, dalam keadaan mencurigakan. Kita masih ragu antara benar atau tidak. Kenapa? Likasratil fasad. Karena di era sekarang ini sudah banyak sekali kerusakan, sudah banyak sekali orang yang tidak berkata jujur,
sudah banyak sekali orang yang tidak amanat. Maka sungguh sulit sekali untuk kita membenarkan daripada ucapan-ucapan orang-orang yang ada di zaman sekarang. Maka perlu ketika kita ragu dengan ucapannya, maka diperlukan untuk kita mensumpah ya, atau menyuruh dia untuk bersumpah. Wa agallul imkan, dan masa yang paling sedikit yang memungkinkan untuk dia, untuk kita benarkan di dalam pengakuan dia itu, idza da'at wiladatu waladin tamin sittata ashhurin adadiyatin wa lahdhatani min waqti ijtima'iz zawjain ba'dan nikah. Kalau misalnya masa waktu yang paling sedikit yang mungkin, tapi mungkin nih ketika dia mengakui bahwasannya dia itu iddahnya itu iddatul hamil. Iddah di dalam apa, kan iddah itu ada iddah hamil. Iddah orang yang melahirkan. Iddah orang yang mengandung. Kemudian dia mengatakan bahwasannya dia itu melahirkan anak yang sempurna. Maksudnya itu wiladatam. Dia enggak keguguran enggak? Tidak keguguran. Maka masa yang paling sedikit yang memungkinkan untuk dia melahirkan tersebut itu adalah 6 bulan. Hitungannya 6 bulan. Walahdzatan, dan 2 masa yang sebentar. Maksud 2 masa yang sebentar itu min waqti ijtima'iz zaujain ba'dan nikah. Dari waktu berkumpulnya suami istri setelah nikah. Min waqti ijtima'iz zaujain ba'dan nikah. Jadi kalau ada perempuan yang ngaku masa iddah dia sudah selesai dan dia katakan iddahnya saya ini adalah iddahnya orang yang mengandung, dan dia mengaku dia melahirkan dengan cara yang sempurna, bukan keguguran tadi, maka masa yang paling sedikit yang memungkinkan tersebut itu adalah 6 bulan. Makanya misal nih ada orang nikah, kemudian istrinya melahirkan. Dilihat kalau istrinya melahirkan dari masa nikah sampai masa melahirkan itu anak lahir dan usia pernikahannya itu masih 5 bulan, maka situ sudah dipastikan anaknya itu bukan anak daripada suaminya. Anaknya itu bukan anak daripada suami. Kalau lebih di bawah 6 bulan. Tapi kalau sudah 6 bulan atau lebih, maka itu adalah anak daripada suami. Jadi kalau misalnya ada orang nikah di bawah usia pernikahan 6 bulan tadi, istrinya sudah melahirkan, maka itu anaknya sudah dipastikan bukan anak yang lahir dari pernikahan yang benar. Bukan anak yang lahir daripada pernikahan yang benar. Karena kelahiran yang sempurna, yang ada, sudah ada badannya, yang sudah ada tangannya, yang sudah ada kepalanya, yang sudah ada kakinya, itu bisa diakui anak tersebut dinisbatkan kepada bapaknya ketika tadi paling minimal usia kandungannya itu 6 bulan. Kalau usia kandungannya di bawah 6 bulan dan melahirkan dengan cara yang sempurna, maka anak tersebut bukan anak dari proses pernikahan yang benar. Kayak gitu. Itu aja kalau kita pengen tahu misalnya patokannya seperti itu. Wa fima idza da'at wiladatu siqtin musawwab fa agallul imkan 120 yauman wa lahzatan. Kemudian kalau misalnya istrinya mengatakan saya ini melahirkan anak tapi keguguran. Keguguran musawwar yang sudah ada bentuk. Maka fa agallul imkan, masa yang paling sedikit itu adalah 120 yauman wa lahzatan. Itu 120 hari. Masa yang paling sedikit itu 120 hari. Wa in da'at wiladatu mudghatin bila surah zahirah fa aqallul imkani 80 yauman wa lahzatani walakin yushtaratu fil mudghati syahadatul qawabil annaha aslun adami wa illa lam tanqadi biha. Terus kalau misalnya istrinya bilang saya melahirkan, tapi melahirkan saya cuman segumpalan daging saja. Mudghah itu cuman segumpalan
daging, belum ada bentuknya. Maka itu masa paling sedikit itu adalah 80 hari, karena terbentuknya daging itu 80 sama nuna yauman. Dan disyaratkan itu harus ada kesaksian daripada al-kawabil, daripada bidan-bidan rumah sakit atau dokter rumah sakit. Mereka harus bersaksi bahwasanya yang keluar ini adalah aslinya Adam. Ini memang aslinya anak Adam. Maksudnya itu bentuknya itu, dagingnya itu memang seharusnya bentuk daripada aslinya anak Adam. Aslinya manusia, bukan segumpalan daging biasa. Tapi ini daging memang dagingnya manusia. Atau bukan cuma segumpalan darah, bukan. Harus ada saksi daripada bidan. Kalau tidak ada saksi tadi daripada bidan, syahadatul kawabil. Saksi ini arba'un minhun. 4 saksi daripada bidan tersebut. Wah, kalau misalnya idza lam tashhadil kawabil, kalau bidan-bidan tersebut tidak memberikan saksi tersebut bahwasannya yang keluar daripada gumpalan daging itu adalah asal daripada Adam tadi, lam tanqadi, iddahnya itu tidak selesai. Kalau tidak ada saksian daripada bidan. Kalau tidak ada kesaksian daripada bidan, maka iddahnya dia tidak selesai. Wa ini da'at in kita bil agra. Kalau dia mengaku bahwasannya selesai iddah dia itu bil agra dengan 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid, fa in kana hurratan wa talugat fi tuhrin fa agallul imkani itnani wa 30 yauman wa lahzatan. Kalau dia ngaku iddah saya selesai dengan agra 3 kali suci. Nah, dilihat kalau dia diceraikan suaminya di masa dia suci, maka paling sedikit iddah orang yang diceraikan suami di masa dia suci itu paling sedikit 32 hari. Paling sedikit iddahnya perempuan yang diceraikan suaminya di masa dia suci itu paling sedikit 32 hari. Fa'agallul imkan itnani wa 30 yauman wa lahzatan. Paling sedikit. Misal dia diceraikan suaminya di penghujung sekali. Di penghujung sekali dia diceraikan suami. Penghujung itu penghujung masa suci dia. Udah di ujung masa suci, habis dia suci, suaminya nyeraikan, habis itu dia haid. Haidnya kan paling sedikit orang haid itu berapa? Yaumun walailah. Paling sedikit orang haid itu 1 hari 1 malam. Paling sedikit masa suci itu 15 hari. Kita hitung coba. Kita hitung. Jadi masa paling sedikit perempuan yang diceraikan suaminya di waktu dia suci itu masa yang paling sedikit 32 hari. 32 hari. Hitung misal dia diceraikan sama suaminya di waktu dia suci tapi habis langsung haid. Ini nggak dihitung nih. Suci. Tapi udah nggak dihitung lagi, udah tinggal sebentar lagi dia suci, habis itu langsung haid. Haid 1 hari. Habis itu suci 15 hari. Habis itu haid lagi. Haid lagi 1 hari. Habis itu dia suci 15 hari. Habis itu selesai dia. Haid yang di sini dia selesai. Jadi suci, haid, suci selesai. Kayak gitu apa enggak hitungannya? Apa dihitung dari awal 15 hari? Suci, haid, suci. Liimkanin an yakuna al-baqi min at-tuhri alladhi tabaqat fihi lahzah. Fa yuhsabu Qur'an wa tahidu ba'dahu yawman wa layla. Summa tadhur 15 yawman, summa tahidu yawman wa layla. Summa tadhur 15 yawman, summa tud'anu fil haidi lahzatan ukhra
wa hadhihi al-lahdha huna laysat min al-iddah wa innama hiya listibanatil qur'i salih wa la tasihhu raj'atu fiha. Tuh, betul. Jadi hitungannya kayak gini ya. Masa waktu dia suci udah sedikit, bentar misalnya 1 menit atau 1 jam, taruhlah 1 jam. 1 menit atau 1 jam dan 1 menit lah. 1 menit diceraikan suami dia suci lah. Habis dari masa suci habis langsung head 1 hari. Habis head 1 hari suci. Habis suci head. Habis head suci. Habis suci masuk dia waktu headnya sudah. Ini sudah selesai masa iddah. Jadi kalau dihitung berapa hari? 32 hari. 1, 1, 2, 15 tambah 15, 30. 2 hari. Ini masa paling sedikit kalau perempuan diceraikan suaminya pada waktu dia suci. Tapi kalau pada waktu dia haid, masa yang paling sedikit orang yang diceraikan suaminya di waktu dia haid itu 47 hari. Masa paling sedikit 47 hari. Sama. Hitungannya sama. Misal dia diceraikan suaminya di waktu dia haid. Haidnya tinggal sedikit lagi. Kayak misalnya kalau ini sudah tinggal coklat dikit, suaminya nyeraikan dia. Dan itu masih haid ya. Habis itu suci dia di hari itu suci. Habis suci dia habis haid dia suci. Suci paling sedikit 15 hari. Habis suci dia haid lagi 1 hari. Habis suci dia habis haid dia suci lagi. Habis suci dia haid lagi. Habis haid lagi dia suci. Habis suci ini baru haid nih. Baru haid. Masuk ke haid yang keempat itu udah selesai masa iddah. Coba kalau dihitung 15 tambah 15 tambah 15 45. 1 tambah 1 2 47 hari. Makanya menceraikan istri di masa dia haid itu suatu hal yang haram, nggak boleh. Karena apa? Karena masanya lebih panjang. Masanya lebih panjang. Ini taruhlah suci yang paling bentar. Terkadang ada orang kalau sucinya waktu haid dan sucinya itu nggak teratur. Bisa dia suci 2 bulan. Maka tadi kalau diceraikan di masa haid itu bakal lebih panjang lagi. Mungkin bisa berbulan-bulan dia, lebih dari 3 bulan ke atas. Tapi kalau diceraikan di masa suci itu nggak sampai, paling sedikit 1 bulan, paling lama paling lamanya itu biasa orang normal haid biasanya 7 hari 8 hari biasanya. Normal orang haid itu 7 hari 8 hari. Dari 6 sampai 8 itu normal orang haid. Tapi ada juga yang orang haid itu sampai 11, 12, 13 bahkan sampai 15 hari. Dilanjutkan nanti dengan istihadah. Terkadang perempuan itu ada. Kalau kita lihat aja misalnya dia suaminya nyeraikan di pertama kali dia suci. Pertama kali dia suci. Hitung banyak nih. Pertama kali dia suci suaminya nyeraikan dia. Taruhlah dia sucinya 23 hari. Sucinya dia 23 hari. Ini hitungan normal misal. Suci dia 23 hari. Habis suci dia haid 7 hari. Habis itu dia suci lagi 23 hari. Habis itu dia haid lagi 7 hari. Habis itu suci lagi dia. 23 hari baru masuk haid yang ini dia udah selesai. Hitung coba berapa? Lumayan ini. Sebulan. Mau 2 bulan 23 hari. Apalagi kalau kita hitung di sini. Kalau kita hitung di sini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Misal dia haid 7 hari. Suci dia 23 hari. Haid lagi 7 hari. Ini hitungan normal ini. Suci dia 23 hari. Haid lagi dia 7 hari. Suci lagi dia 23 hari. 30 3 bulan. Dia 3 bulan. Itu hitungan normal. Kalau dia nggak teratur atau haidnya dia 15 hari haid, habis itu sucinya lebih kayak gitu. Itu tambah lebih banyak lagi. Jadi intinya apa? Intinya masa yang paling sebentar
Kalau istrinya ngaku iddah saya sudah selesai, maka masa yang paling sebentar itu adalah 32 hari kalau diceraikan suaminya di masa dia suci. Dan masa yang paling sebentar kalau diceraikan suaminya di masa dia haid, masa yang paling sebentar itu cuma 47 hari. Nanti bilang wa in talaqat fi haidin fasab'atun wa arba'una yawman wa lahzah. Wa in kanat amatan, kalau sekiranya isinya itu budak. Wa talaqat fi tuhrin, dan diceraikan pada saat dia suci. Fa aqallul imkan sittatu asyara yawman wa lahzatan. Masa yang paling sedikit untuk seorang amah ketika diceraikan suaminya dalam masa dia suci, masa yang paling sedikit itu 16 hari. Walah zotani, dan 2 kali sebentar. Di kitab ini dijelaskan itu. Baca situ saja. Wa in taluqat fi haidin fa ihda wa talatuna yawman wa lahzatan. Kalau diceraikan di masa dia haid bagi seorang budak, maka waktu yang paling sedikit itu 31 hari wa lahzah, dan 1 kali sebentar. Walau lam ya'lam hal taluqat fil haidi abit tuhri humila 'ala al haid li'annahu ahwal wa li'anna al asla baga'ul iddah wallahu a'lam. Kalau misalnya istrinya enggak tahu, aku enggak tahu nih, aku diceraikan suami di masa suci atau di masa haid, enggak tahu, maka apa yang diambil? Ambillah masa bagi orang yang haid, karena ahwal itu lebih jaga-jaga. Karena memang kita itu di dalam masalah batin atau masalah buduk, masalah perut sama masalah kemaluan itu hal yang paling dijaga. Apalagi oleh para salaf kita paling dijaga. Mereka enggak mau sembarangan. Makan apa yang masuk di perut mereka enggak mau sembarangan, dan apa yang ada dalam kemaluan pun mereka juga enggak mau sembarangan. Enggak sembarangan mereka. Makanya kita banyak orang-orang itu mengarang kitab-kitab nikah, permasalahan nikah dengan kitab-kitab yang berbeda, karena ada kitab fikih itu kajiannya dari awal sampai akhir. Ada juga yang dipisah-pisah. Ada yang khusus bab nikah saja, ada yang khusus bab zakat saja, ada yang khusus bab jinayat saja, ada khusus bab jual beli saja. Ya kan ada beda-beda. Kenapa tadi? Karena mereka menjaga-jaga, menjaga-jaga. Wali annal asla baga'ul iddah, dan asalnya adalah baga'ul iddah. Iddahnya itu memang masih ada, makanya diambil dengan cara dia diceraikan suami di masa haid, bukan di masa suci. Wallahu a'lam. Ini pembahasan memang agak rumit, tapi kalian murajaahin di rumah, baca lagi kitabnya, khususnya yang ada terjemahannya, baca insyaallah. Kalau kalian sandingkan dengan pelajaran ini dan kalian baca lagi di rumah, insya Allah kalian akan paham. Al-iddah, sekarang kita membahas tentang iddah. Iddah itu apa? Sekarang kita bertanya-tanya kan banyak. Oh, iddah ini apa ya? Orang sering berbicara tentang iddah, tapi mungkin sebagian orang nggak tahu iddah itu apa. Nah, iddah itu iddah itu adalah muddah. Masa iddah itu adalah masa. Tatarabbasu fihal mar'ah, masa yang mana perempuan itu menunggu, masa dia untuk menunggu, aitan tazir, menunggu. Wa tamna nafsaha alin nikah, dan mencegah dirinya untuk tidak menikah. Kenapa alasannya dia harus nunggu dan mencegah diri dia untuk menikah? Tadi apa alasannya? Lima'rifati bara'ati rahimiha, agar dia mengetahui rahimnya tersebut terbebas. Artinya tidak ada janin suaminya yang melekat di rahimnya. Tidak ada sperma yang tersisa yang bisa membuahkan anak di dalam rahim istri yang sudah dia ceraikan, atau suami yang meninggal. Maka diperlukan masa untuk menunggu dan mencegah dirinya untuk tidak menikah, agar dia sudah tahu jelas di rahim saya ini bebas, tidak ada janin.
Karena kalau misal tidak ada waktu ataupun masa untuk menunggu, misal istrinya diceraikan suaminya hari ini, nggak ada iddah, besok dia bisa kawin lagi. Ya, mungkin saja di suaminya dia yang dulu tadi, ada sperma yang melekat di rahimnya dan membuahkan anak. Ketika disetubuhi lagi sama laki-laki yang lain, akhirnya apa? Istilatul ansab. Nasabnya itu campur aduk. Bingung nanti dia, anak siapa ini? Yang lahir ini anak siapa? Anak siapa? Mau dibilang anak ini miripnya sama suami dia yang lama. Tapi dia bingung juga karena dia ada hubungan badan sama suami dia yang baru. Jadi ikhtilatul ansab. Jadi nasabnya bergabung. Jadi nggak boleh. Hal yang seperti itu tidak diperbolehkan. Yang hanya melakukan hal-hal yang seperti itu orang-orang jahiliyah. Jahiliyah itu dulu memang ada pernikahan, tapi pernikahan bukan secara Islam. Yang misal ada satu perempuan datang ke beberapa laki-laki, datang ke rumah laki ini, datang ke rumah laki ini, datang ke rumah laki ini, sampailah dia hamil. Ketika dia sudah hamil, kemudian dia melahirkan anak, laki-laki yang pernah ditubuh itu perempuan dikumpulkan dalam satu tempat, dibawa anaknya oleh perempuan tersebut. Perempuan itu bilang, milih, terserah dia milih, mau anaknya ini dia disebarkan ke siapa? 10 orang misalnya, dia bilang, nah ke sini saja. Kalau namanya misalnya Abdurrahman saja. Sudah. Padahal banyak laki-laki yang lain kumpul. Perempuannya pengen namanya ini selesai. Nah, itu pernikahan orang-orang jahiliyah. Maka Islam tidak seperti itu. Islam lebih mengajarkan kita untuk berjaga-jaga agar tidak adanya tadi campur aduk di dalam nasab. Biar jelas ini anak nisbatnya kepada siapa. Maka ada masa dia untuk menunggu agar dia mengetahui bahwa rahimnya terbebas rahimnya auli ta'abbud, atau ini memang untuk ta'abbud. Hanya sekedar perintah dari Allah saja. Hikmahnya kita nggak tahu, udah terserah. Yang penting ta'abbud. Saya ini melakukan ini karena ta'abbud, niat saya ibadah sudah. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah melewati daripada misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa nggak tahu. Yang penting saya nunggu. Nunggu. Auli tafajju'iha ala zawj, atau dia masih shock, masih kaget. Kaget dia mungkin dia kaget kalau ada masalah, kan namanya perempuan. Ada rasa shocknya, ada rasa shocknya dia. Maka dia nggak harus langsung kawin lagi, nggak harus, makanya ada iddah. Atau dia masih meratapi kematian suami misalnya, maka disinilah diperlukan iddah. Aqsamul iddah, bagian-bagian iddah. Al iddatu qisman, iddah itu ada dua bagian. Iddah itu ada dua bagian. Iddatu firaqi wafah wa iddatu firaqi haya. Iddah untuk perpisahan karena mati suaminya, wa iddatu firaqi hayah, dan yang kedua iddah karena perpisahan dan suaminya masih hidup. Jadi perpisah itu bisa dikarenakan suaminya mati, berpisah juga bisa dikarenakan suaminya masih hidup tapi diceraikan oleh suami dan dia berpisah. Iddatu firaqil wafah. Sekarang kita membahas iddah karena perpisahan dikarenakan kematian. Amma iddatu firaqil wafah fatajibu 'alal mutawaffa anha zawjuha al-iddah. Dan adapun iddah firaqul wafah, perpisahan karena mati tadi, fatajibu 'alal mutawaffa anha zawjuha, maka diwajibkan bagi seorang istri yang suaminya meninggal. Apa yang diwajibkan bagi istri yang suaminya meninggal? Al-iddah. Diwajibkan bagi dia untuk iddah, menunggu. Sawa'un kanat madkhulan biha amla, baik seorang istri tersebut itu disetubuhi oleh suaminya atau tidak.
Di qaulihi ta'ala, karena ucapannya Allah yang mana Allah mengatakan walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang yang ditinggal mati oleh suaminya maka dia wajib tarabbus untuk menunggu selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari. Bagi orang yang tadi yang tidak mengandung. Bagi perempuan yang tidak mengandung, ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Kalau dia tidak mengandung. Fa in kana hamilan i'taddat biwadil hamli jami'ihi hatta thaniyat aw aman. Bi syarti kaunil hamli mansuban di sahibil iddah. Kalau dia ketika suaminya meninggal dia dalam keadaan hamil, i'taddat biwadil hamli jami'ihi, maka masa iddah dia itu dengan waktu kehamilannya dia sampai dia melahirkan. Sampai dia hatta zani tau amin. Misalnya di dalam kandungannya dia punya 2 anak kembar. Yang lahirnya itu secara terpisah, enggak bersamaan. Bukan dengan melahirkan anak pertama kemudian masa iddah selesai, tidak. Sampai lahir anak kedua baru selesai masa iddah. Bisyarti kaunil hamli mansuban li sahibil iddah, dengan syarat kehamilan tersebut dinisbatkan kepada suaminya tadi. Di sahibil iddah. Orang yang memiliki iddah tersebut siapa? Suami sebenarnya kan. Suami meninggal, istrinya iddah. Suami nyeraikan, istrinya iddah. Nah, dengan syarat kehamilan tadi dinisbatkan kepada suami tersebut. Wa illam takun hamilan fa iddatuha in kana hurratan arba'ata ashhurin wa asyrata ayyam wa in kana amatan fa syahrani wa khamsata ayyam. Kalau perempuan tersebut tidak hamil, maka iddah bagi orang yang merdeka itu 4 bulan 10 hari. Dan bagi seorang perempuan yang budak, iddahnya itu 2 bulan 5 hari. Pokoknya budak laki-laki, budak perempuan, budak laki-laki itu dia punya tolak itu cuma 2. Kalau kalau laki-laki yang merdeka punya tolaknya 3. Maksudnya kuota tolak itu 2. Kalau yang merdeka kuota tolaknya 3. Kan perempuan itu masa iddahnya itu setengah daripada masa iddahnya perempuan yang merdeka. Budak itu masa iddahnya setengah daripada perempuan yang merdeka. Itu iddah ditinggal mati suami. Kesimpulannya apa? Iddah ditinggal mati suami, kalau perempuan itu hamil, maka iddahnya selesai setelah dia melahirkan. Kalau dia tidak hamil, maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Mau dia orangnya haid atau tidak haid, mau dia sudah menopause atau tidak, pokoknya iddahnya itu kalau ditinggal mati suami, iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Nah, sekarang bagian yang kedua, iddatu firaqil hayah. Iddah bagi orang yang suaminya masih hidup tapi sudah diceraikan suaminya. Amma iddatu firaqil hayah, adapun iddah firaqil hayah, perpisahan yang mana suaminya tadi masih hidup, fala tajib illa 'alal madkhuli biha, maka iddah tersebut tidak diwajibkan kecuali untuk perempuan-perempuan yang sudah didukhul oleh suaminya atau disenggama oleh suami. Perempuan yang belum disentuh sama suaminya dan diceraikan oleh suaminya itu tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah karena dia belum sama sekali disentuh sama suaminya. Jadi tidak ada alasan bagi dia untuk tadi membersihkan daripada rahimnya. Berbeda dengan perempuan yang sudah disenggama oleh suami.
Fal mutallaqatu wal mafsukh nikahuha qabla ad-dukhul la iddata 'alaiha. Maka orang yang diceraikan suami atau mafsuh nikahnya itu dianggap rusak. Kita belajar di awal. Belajar di awal betul tahun kemarin. Ada di kitab dibahas apa saja aib-aib yang bisa membuat nikah kita ini, akad nikah itu rusak kan ada. Ada aib yang boleh diberikan oleh istri dan suami al-ikhtiyar, bagi dia memilih mau dia fasih nikah atau tidak. Misalnya penyakit seperti gila itu kan ada. Atau yang khusus laki-laki, misalnya laki-laki dia punya kemaluan kepotong, atau perempuan di dalam kemaluannya itu ada tulang atau daging yang tidak bisa, kemaluan laki-laki itu nggak bisa masuk. Nah itu kan aib di dalam pernikahan. Karena salah satu tujuan orang nikah tadi apa? Yang diambil oleh suami di dalam pernikahan, yang dia beli di dalam mahar itu buduk, kemaluan daripada perempuan, manfaat daripada kemaluan tersebut yang kita beli, Maka ketika itu ada aibnya tadi, oleh karena itu bisa pernikahan tersebut dirusak. Maksudnya itu rusak itu udah selesai, selesai. Yang diselesaikan nanti hakim nanti, dan tanpa tadi. Kalau cerai beda lagi, fasih beda lagi. Selesai, nikahnya itu udah selesai. Nah, untuk perempuan yang belum sama sekali disenggamai oleh suaminya, ketika diceraikan ataupun nikahnya itu fasih, maka tidak perlu ada iddah. Karena belum sama sekali didukhul oleh suami. La iddata 'alaiha wa misluhuma al-mula'anah qabla dukhul, ataupun misalnya ada li'an, suaminya melaknat istri. Suami melaknat istri sebelum disetubuhi oleh suaminya, di li'an. Ada li'an nanti sebenarnya di sini harusnya dibahas, tapi sini enggak dibahas. Nanti kalau kita ada waktu kita bahas khusus tentang li'an. Li'an ini bagaimana suami melaknat istri, dan istrinya juga kembali bersumpah dan mendoakan suaminya yang jelek. Pokoknya itu, saling melaknat, suami dan istri. Dan li'an ini harus harus segera. Misalnya gini, ada suami, misalnya dia ini yakin bahwasannya istrinya ini ada selingkuh dengan laki-laki lain. Lahirlah seorang anak misalnya. Dan udah yakin suami ini, anaknya ini pasti bukan anaknya dia. Anaknya ini bukan anaknya dia. Maka caranya dia itu untuk menggagalkan nisbat anak kepada suaminya, itu caranya dengan li'an. Menafikan anak ini adalah anaknya dia. Enggak bisa misalnya mau dia cek dengan DNA atau apa, itu enggak, di dalam istilah syariat itu tertolak. Kenapa? Karena istrinya masih tinggal sama suaminya. Masih ada kemungkinan itu anak suami. Masih ada kemungkinan. Dan di dalam syarat itu diakui anaknya suami. Jadi kalau suaminya mau menafikan, mau tidak menerima bahwa itu anaknya, salah satu caranya itu dengan li'an. Tapi kalau dia udah li'an, udah selesai nikah sama istrinya, selesai, nggak bisa kembali selamanya, nggak bisa. Kalau cerai kan masih bisa kembali. Walaupun kita udah cerai 3, itu masih bisa kembali. Tapi kalau ini nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Selamanya. Tahrimnya itu mu'abbad. Haram untuk dinikahi selamanya. Walaupun masa iddah udah selesai misalnya, haram. Tetap nggak boleh nikah lagi. Dan anaknya ketika dia li'an udah tidak dinisbatkan kepada bapak. Wa amma idza dakhala biha wal muradu bihi al-watu aw istidkhalu manihi al-muhtaram, dan apabila laki-laki tersebut dakhala biha, bersetubuh dengan perempuan tersebut, wal murad bihi al-watu, jima', yani bersetubuh, aw istidkhalu manihi al-muhtaram, atau memasukkan mani dia yang muhtaram itu dengan cara yang muhtaram, dengan cara memang yang halal. Memasukkan maninya ke rahim perempuan tersebut dengan cara yang halal.
Au wati'a imra'atan bi syubhatin fatalzimuha iddah, atau menyetubuhi perempuan di syubhah. Misal syubhah itu maksudnya apa? Yang dia tutubuhi bukan istrinya, tapi dia dikirain dia itu istrinya. Misal ada satu desa lampu memang nggak ada lampu, dia nggak ada lampu, lilin di rumah habis, lilin di rumah habis. Kamar istrinya sama kamar adik istri misalnya tetanggaan, tetanggaan, dua-duanya punya suami, tapi suaminya itu semuanya kerja di luar. Tahu-tahu satu suaminya balik gelap, masuk kamar, dia langsung deketin, dia sangka itu istrinya juga diam saja mungkin deh, dia kira suaminya. Kalau adabnya kan di dalam senggama itu memang nggak boleh ngomong, memang nggak boleh ngomong. Habis itu tadi, terjadilah hal yang seperti itu yang memang dia anggap betul itu istrinya, dia anggap itu betul istrinya, bukan istri orang lain, bukan. Maka itu dibilang wata syubhat. Hukumnya nggak haram, hukumnya nggak haram. Nah, perempuan yang disetubuhi dengan persetubuhan yang seperti itu, dia juga wajib untuk iddah. Wajib juga untuk iddah. Wa hiya lil hamil wa dhul hamli jami'ihi bi syartil madhkur fi iddatil wafah. Jadi bagaimana nih? Bagaimana iddahnya perempuan yang disetubuhi oleh suaminya? Bagaimana iddahnya ketika dia diceraikan suaminya di masa suaminya masih hidup? Kalau dia mengandung di saat dia diceraikan suaminya, maka iddahnya itu sampai dia melahirkan. Sama seperti iddahnya ketika orang hamil ditinggal mati suami. Walighairil hamil wa tusamma hailan, dan bagi seorang perempuan yang tidak mengandung, in kanat min zawatil agra, kalau sekiranya perempuan tersebut adalah perempuan yang haid, dia ada haidnya, ada sucinya. Ada kan orang perempuan yang enggak haid, ada kan? Ada orang itu perempuan yang enggak haid sama sekali, ada. Atau dia monopos, itu yang enggak bisa haid lah, enggak bisa haid lagi. Tapi ini perempuan yang masih bisa haid. Maka bagaimana selesai masa iddahnya? Fa iddatuha salasatu agra. Iddahnya itu 3 kali quru ayat, 3 kali suci bagi orang yang merdeka. Wa Qur'ani lil amah, dan 2 kali suci bagi budak. Sudah kita jelaskan. Wa ikanat min dawatil ashhur bi angkana saghiratan au kabiratan lam tahid aslan au aisatan fa iddatuha salasatu ashhurin lil hurrah wa syahrun wa nisfun lil amah. Kalau perempuan tersebut perempuan yang dawatil ashhur, yang dia kecil atau besar tapi dia enggak haid sama sekali, atau dia haid tapi ketika dia di masa tua udah menopause, maka haidnya bagaimana? Haidnya 3 bulan. Haidnya itu dengan bulan, hitungan bulan, bukan hitungan 3 kali suci, bukan. Tapi hitungannya 3 kali 3 bulan. Jadi kalau orang yang haid kan hitungannya 3 kali suci. Tapi kalau orang yang gak haid sama sekali, atau dulunya dia haid tapi sudah tidak haid, yaitu menopause tadi, maka iddahnya itu dalam masa 3 bulan. Iddahnya dalam masa 3 bulan. Wa syahrun wa nisfun lil amah, 1 bulan setengah bagi orang yang merdeka. Wal aula an ta'taddal amatu bi syahrain. Paling utama budak perempuan itu iddahnya itu 2 bulan. Ini selesai. Jadi apa kesimpulannya? Iddah itu adalah masa menunggu, dan perempuan mencegah dirinya untuk menikah agar dia mengetahui kebebasan rahimnya. Alasan pertama, atau ta'abbudi, dia hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, au litafajjuha 'ala zawj, atau masa dia itu masih syok karena ditinggal suami atau diceraikan suami. Iddah terbagi menjadi 2, ada iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, ada iddah yang diceraikan oleh suaminya. Nah, iddah yang ditinggal mati oleh suami, baik dia disetubuhi suaminya atau tidak, maka iddah bagi orang yang tidak hamil, iddahnya itu 4 bulan 10 hari.
mau dia haid atau tidak, mau dia monopos atau tidak, iddahnya tetap 4 bulan 10 hari. Berbeda kalau sekiranya perempuan itu hamil. Kalau perempuan itu hamil, maka iddahnya itu habisnya setelah dia melahirkan. Kalau dia lahirnya anak kembar, sampai anak yang kedua itu lahir, baru masa iddah dia sudah selesai. Nah, tapi kalau dia diceraikan oleh suami, dilihat dia itu disetubuhi suaminya atau tidak. Kalau belum disentuh suaminya, itu dia tidak ada masa iddah. Tapi kalau dia sudah disentuh oleh suaminya atau dimasukkan rahim suaminya dengan cara yang halal, maka bagaimana? Misalnya sperma suami keluar dengan tangan istri, misalnya besok dimasukin, seperti itu. Atau dia disetubuhi, dia menyetubuhi perempuan lain yang bukan istrinya, tapi yang dia duga itu istri. Maka hal-hal yang seperti ini dilihat. Kalau dia orang yang haid, maka masa iddahnya 3 kali suci. Kalau dia orang yang tidak haid, maka masa iddahnya itu 3 bulan. Kalau dia orang yang hamil, maka iddahnya selesai ketika dia sudah selesai melahirkan. Itu iddah. Terakhirnya Anda bahas juga terakhir. Terakhir al-ihdah. Ini kita habisin agar minggu depan sudah selesai hatam. Nanti kita pikirkan kitab apa yang kita akan kaji selanjutnya. Al-ihdad. Ihdad itu, apa itu ihdad? Ihdad di dalam istilah bahasa itu namanya al-manu, larangan, atau pencegahan, sesuatu hal yang tidak diperbolehkan, al-manu. Wa syar'an, secara syariat ihdad itu man'un makhsus minat tazayyun wal khitab. Larangan secara khusus di dalam berhias ataupun berpacar. Larangan secara khusus di dalam berhias ataupun berpacar. Itu namanya ihdad. Di sini apa itu ihdad di sini? Tarku lubsil masbugh lizinah minaz thiyab wa tarkit tatayyub. Meninggalkan memakai baju al-masbugh yang dicelup dengan warna-warna. Memakai baju al-masbugh itu yang dicelup dengan warna-warna lizinah untuk berhias. Minas siap daripada baju. Kalau yang dianggap nggak zina itu seperti misalnya hanya warnanya saja, warna hitam, baju warna hitam, baju warna hijau misalnya, baju warna biru misalnya. Cuman warnanya aja. Berbeda dengan kalau misalnya memang dicelup gabungan warna-warna yang orang lihat. Kalau orang pakai baju ini memang tujuannya untuk berhias. Tujuannya itu untuk berelok-elok. Itu nggak boleh. Watar kita tayub, dan meninggalkan wewangian, nggak boleh wangi-wangi. Nggak boleh wangi. Tarkut tatayub. Baik itu di badan, ataupun di pakaian. Baik itu di badan ataupun di pakaian. Dobitnya apa? Setiap hal yang diharamkan di saat orang yang ihram, disitulah diharamkan. Orang yang ihram kan badannya sama sama pakaiannya itu nggak boleh ada wangian. Ya, orang yang ihram kan seperti itu. Nah, sama perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia juga ditinggal mati atau tolaknya itu tapi udah tolak 3 misalnya. Itu wajib ihdah. Wadah nusyari wal iktihal, minyak rambut juga nggak boleh. Wal iktihal bi kuhli zinah illa li hajatin lailah, atau bercelak dengan celak yang niatnya untuk berhias. Illa li hajatin lailah, kecuali ada hajat, seperti dia di malam hari, ada hajat dia untuk bercelak, itu nggak apa. Seperti matanya ada katarak misalnya,
Kan celak itu kan salah satu obat penyakit mata. Kalau misalnya dia ada hajat seperti itu nggak apa-apa. Wa tarkil khitabi bil hinna wa nawiha kal waras, dan meninggalkan untuk berpacar. Pacar itu banyak, ada dengan hinna, ada dengan waras. Waras itu sama jenis tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan untuk berpacar. Dia tinggalkan itu semua fima yadhar minal badan, dari apa-apa yang tampak dari badan dia, seperti wajahnya, kedua tangannya, kedua kakinya, dengan apa? Duna matah tasyam. Selain apa yang ada di belakang bajunya, misalnya di punggungnya, di perutnya dia mau dia taruh hina, itu nggak apa-apa, nggak kelihatan. Berbeda kalau dia cuma pakai baju yang kelihatan, yang puselnya tampak, misalnya itu nggak boleh. Ya, tapi kan secara normal ya, perempuan itu kan harus menutupi aurat. Wa tarki isti'malil huli minaz zahab wal fiddah wal jawhar wa ghairi dzalik hatta al khatim. Dan dia tinggalkan memakai daripada perhiasan dari emas, dari perak, dari permata, wa ghairi dzalik, dan selainnya hatta al khatim, walaupun cincin pun enggak boleh dia pakai. Cincin pun nggak boleh dia pakai. Hukmul ihdad. Wah, hukum meninggalkan itu semua apa? Nah, hukum meninggalkan itu semua wujubuhu, hukumnya wajib. Alal mar'ah, bagi seorang perempuan al mutawaffa anha zawjuha, yang ditinggal mati suaminya, madamat fil iddah, selagi perempuan tersebut masih di dalam masa iddah. Jadi wajib bagi perempuan yang ditinggal mati suami, wajib. Jadi hati-hati nih, banyak sekali sekarang ini sudah tidak mengetahui perempuan itu hukum-hukum yang seperti ini. Maka kita yang mempunyai keluarga wajib bagi kita untuk memberitahu. Kalau kita punya ibu misalnya, punya saudari misalnya, punya bibi misalnya, yang suaminya meninggal, mau dia usia dia berapapun, itu dia tetap wajib untuk meninggalkan hal-hal yang sudah kita bahas di atas. Wa nadabuhu lil mu'taddah an talaqin ba'in, dan sunnah hukumnya bagi perempuan yang iddahnya dari perceraian yang ba'in, seperti misalnya ditolak 3 oleh suaminya, atau dikhulu oleh suaminya, au faskhin, atau perempuan yang difasakh, wa gaza an talaqin rad'i, begitupun juga sunnah untuk perempuan yang ditolak, yang dicerai, yang cerai rad'i, masih bisa dirujuk. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan yustahab lirraj'iyah, disunnahkan atau dianjurkan bagi perempuan yang diceraikan cerai yang bisa dirujuk, tarkul ihdad, dianjurkan bagi dia untuk meninggalkan ihdad. Ihdad itu untuk tidak mengamalkan ini semua. Maksudnya apa? Dianjurkan perempuan yang diceraikan suami dengan tolak yang masih bisa dirujuk, itu dianjurkan untuk berhias. Dianjurkan untuk berhias. Dianjurkan untuk berelok-elok, pakai minyak wangi, pakai pacar, berhias, pakai baju yang untuk hias tadi. Kenapa? In kana tarju audaz zawj laha bidzalik. Karena di situ diharapkan mungkin saja suaminya pas melihat istrinya tadi, sebulan udah nggak ngeliat istrinya, pas dia lihat istrinya berdandan nanti kan pengen lagi kayaknya. Kayaknya nih pasangan jadi semakin cantik, jadi balik lagi lah. Itu kalau masih mengharapkan hal yang seperti itu. Walam yatawaham annaha fa'alat dzalika li farahiha bi talaqi, selagi suaminya tidak mengira bahwasanya perempuan tadi berhias karena senangnya ditolak suami. Selagi suaminya itu tidak ada anggapan. Berbeda kalau suami anggap, oh ini orang berhias senang dia kayaknya nanti. Selagi tidak ada anggapan yang seperti itu dan dia mengharapkan suaminya bisa balik lagi ke dia, maka dianjurkan perempuan tadi untuk berhias.
Hukum ihdad, maka hukum ihdad tadi itu hukumnya wajib bagi perempuan yang ditinggal mati suami. Dan hukumnya wajib bagi perempuan yang ditinggal mati suami. Suknal mu'taddah di akhir nih, kita agak lama, kita habis saja. Suknal mu'taddah, tempat tinggal orang yang dicerai. Ini banyak juga pembahasan ini dan sebagian orang tidak paham. Orang yang diceraikan suami itu tinggalnya di mana? Yang diceraikan oleh suami itu tinggalnya sih harus di mana dia ini? Nih, disebutin di sini. Yajibus sukna likulli mu'taddatin, wajib as-sukna yaitu tempat tinggal likulli mu'taddatin bagi perempuan yang mu'taddah yang iddah, sawaun kanat raj'iyatan, baik iddahnya itu iddah yang raj'i au ba'inan atau iddah ba'in au mutawaffa anha hamilan au ghaira hamil, atau ditinggal mati suaminya baik dalam keadaan dia hamil atau tidak hamil. Wajib dia ada tempat tinggal. Fayajibu 'alaiha mulazamatul maskan, maka wajib bagi si istri tersebut untuk mulazamatul maskan, tinggal di tempat dia alladzi kanat fihi indal firqah, yang mana tempat tinggal tersebut di saat itu dia diceraikan oleh dia punya suami. Wajib bagi dia mulazamatul maskan, untuk tetap tinggal di tempat tinggal yang di situ dia diceraikan oleh suami. In kana mustahiqqan lizauj wa kana la'iqan biha, kalau tempat tinggal tersebut memang punya suaminya, wa kana la'iqan biha, dan tempat tersebut memang pantas untuk ditinggali oleh istrinya. Ini misalnya suami punya rumah, tinggal di rumah suaminya, terus suaminya bilang sama istrinya, saya ceraikan kamu. Maka bagaimana hukumnya? Maka istri tersebut menghabiskan masa iddahnya di rumah punya suaminya. Kalau memang nggak apa-apa, dan suaminya bagaimana? Kalau takut suaminya keluar, nggak apa-apa. Suaminya keluar dulu, biarkan istri menghabiskan masa iddah. Kalau sekarang kan banyak beda, Walaysa li ahadin ikhraju hamil, dan tidak ada bagi seorang pun yang bisa mengeluarkan istrinya dari rumah yang sudah diceraikan suaminya. Wala laha khurujun minhu, dan tidak boleh bagi istri tersebut keluar daripada rumah tersebut, wa in radiya zawjuha, walaupun suaminya ridho. Fayamna'uhal hakim wujuban li haqqillah, kalau memang ada hakim pada saat itu, maka hakim wajib untuk mencegah perempuan itu keluar. Sekarang ini kan orang salah paham semua. Ketika istrinya sudah diceraikan sama suaminya, pindah rumah dia. Pindah rumah. Lebih fatal lagi keluar, lebih fatal lagi dia keluar. Maka itu nggak boleh, nggak boleh. Naam, yajuzu liman la nafaqata laha kal mutawaffa anha wal ba'in al ha'il al fuduj liddarurah. Boleh, betul, diperbolehkan. Liman la nafaqata laha, bagi perempuan yang tidak ada nafkah sama sekali dari suaminya. Apa perempuan yang tidak ada nafkah seperti apa? Seperti perempuan yang ditinggal mati suami. Kalau tinggal mati suami kan udah nggak ada nafkah lagi, nggak ada duit lagi, nggak bisa nyari duit lagi. Wal ba'in, atau perempuan yang ditolak 3 oleh suami. Boleh bagi dia apa? Al-khuruj lid-darurah. Boleh bagi perempuan tersebut keluar lid-darurah, tapi ilahnya itu darurah, dalam keadaan memang dia butuh betul. Kal khauf ala nafsiha, seperti dia takut atas dirinya, atau takut atas anaknya, atau takut atas hartanya, boleh untuk dia
keluar. Walil hajat, boleh juga keluar untuk hajat. Boleh juga keluar untuk hajat. Hajat seperti apa? Kasyira'i ta'am, untuk membeli makanan, tapi dilihat dulu idza lam yakun laha may yakdiha. Apabila enggak ada orang yang bisa dia suruh untuk beli itu. Kalau masih ada orang yang dia bisa suruh untuk beli itu, ya silahkan. Dia nyuruh orang untuk beli. Dan seharusnya orang yang disuruh tersebut mau membantu perempuan yang lagi masa iddah. Seharusnya mau bantu, saling menolong. Kita ini saling menolong. Amma man wajabat nafaqatuha min radiyatin wa ba'inin hamilin wa mustabra'atin fala takhruj illa bi'idnin aw daruratin kazzawjati wallahu a'lam. Adapun istri yang masih mendapatkan nafkah, amma man wajabat nafaqatuha, yang diwajibkan nafkah baginya min radiyah, dari tolak yang radhi atau bain hamil, wa mustabra'ah, atau perempuan-perempuan yang menunggu di rumah untuk membebaskan daripada rahimnya, fala tahrud illa bi iznin, dia enggak boleh keluar rumah kecuali dengan izin. Au daruratin, atau dalam keadaan darurah, kazaujah, seperti hukumnya sama seperti zaujah. Wallahu a'lam. Nah, ini sudah selesai. Ar-Radha nanti insyaallah 2 minggu ke depan kita bahas lagi masalah radha dan kita hatamkan insyaallah kitab